dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, dihinggapi kemaksiatan, syahwat, akhirnya hilang kejujuran, misalnya hilang keikhlasan, seketika cepat evaluasi diri, perbaiki diri. Ya, manusia itu memiliki dua sifat yang melekat dengan manusia. Pertama adalah sifat zalim, kedua sifat jahil. Kadang-kadang kita tahu kita langgar, itu zalim. Kadang-kadang kita tahu tapi tak tahu kita buat, akhirnya menyalah, ini namanya jahil. Dua lah penyakit manusia ini, zulmun, jahlun. Bila kita tergelincir berbuat kezaliman, tahu tapi kita langgar, cepat-cepat bertaubat kepada Allah, cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak-banyaklah meminta kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing kita untuk kembali kepadanya manakala kita salah, manakala kita salah. Orang bertakwa bukan orang tak punya dosa, jangan silap. Pewaris surga bukan orang yang tak punya dosa. Pewaris surga adalah orang-orang bertakwa, dan orang bertakwa bukan tak punya dosa. Tapi kata Allah tentang orang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka lah orang-orang yang ketika tergelincir berbuat perbuatan yang keji. Karena kita bukan malaikat, kadang tergelincir, mata tergelincir, ya syahwat tergelincir. Ya, tatkala mereka terjebak dalam perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka, seketika ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, seketika mereka beristighfar dengan dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapakah yang mampu mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bertakwa adalah orang yang selalu evaluasi diri. Ya, semua maksiat itu penyakit. Penyakit jika tak segera keobati akan bertumpuk-tumpuk menjadi komplikasi. Maksiat jika kau biarkan bertumpuk-tumpuk akan membuat hatimu berkarat. Ketika berkarat, susah lagi untuk memperbaikinya. Nabi memberikan perumpamaan, hati bagaikan cermin. Apabila kita berbuat keburukan, nukitat fihi naktatun sauda, ternoktahlah noda hitam. Buat lagi dosa, 2. Buat lagi dosa, 3. Lambat laun tak ada istighfar, tak ada amal saleh, tak ada penyesalan, tak ada taubat, penuhlah kaca ini menjadi kaca yang buram dengan bercak-bercak hitam yang sulit untuk dibersihkan. Ketika kaca telah menjadi hitam, maka engkau melihat kaca tak akan menampilkan sebagaimana adanya. Inilah hati orang yang sudah hitam. Tak lagi dia dapat membeda-bedakan mana yang namanya baik, mana yang namanya buruk. Hati yang sudah menjadi hitam ini berbalik, yang baik baginya menjadi buruk. Perempuan yang bercadar, berhijab, katanya ini ninja nih, ini sesat nih. Perempuan pakai you can see, ini perempuan yang bagus nih. Kenapa? Hatinya telah menghitam. Orang ke masjid dicela, orang tak sholat dipuji. Ini hatinya sudah hitam. Orang berbuat kesyirikan didukung, orang mengajarkan tauhid diperangi, ini hatinya sudah menghitam. Maka ikhwati fillah, inilah namanya perjuangan yang tadi saya sebutkan. Bagaimana caranya? Inilah perjuangan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang terus berjuang untuk meluruskan dirinya dalam jalan kita ini, pasti akan kita beri mereka petunjuk. Maka disinilah namanya jihad, hijrah. Ibnu Qayyim ketika menyebutkan tentang jihad, kata Ibnu Qayyim, jihad nomor 1, jihad terhadap hawa nafsu kita. Inilah musuh nomor 1. Subhanallah. Yang tak mampu mengalahkan musuh dalam dirinya, bagaimana mungkin mengalahkan musuh di luar dirinya? Mengalahkan musuh-musuh lain mustahil. Maka kita harus selalu berjihad menundukkan hawa nafsu kita. Ibnu Qayyim membagi jihad terhadap hawa nafsu ini menjadi 4 tingkatan. Pertama, jihad menimba ilmu di sekarang nih. Kedua, jihad mengamalkan ilmu, nanti setelah pulang amalkan semua. Ketiga, jihad untuk menyebarkan ilmu. Keempat, jihad istiqamah, sabar di atas jalan ilmu, dakwah, amal. Inilah jihad nomor 1. Kalau kita berhasil, insyaallah Allah akan menjaga kita sepenuhnya. Manakala kita tinggalkan ini semua, tak cepat kita kembali kepada Allah, Allah akan tinggalkan kita pula, tak cepat kembali kepada kita. Manakala kita bertobat, Allah cepat kembali kepada kita.
Kata Nabi SAW hadis kursi tentang Allah mengatakan, "Idza atani masyan ataituhu," ya, harwalatan, kalau dia datang bertobat kepadaku berjalan, aku menyambutnya dengan berlari. Cepat kembali kepada Allah. Kau perhatikan dalam Quran, perintah ibadah semua menggunakan kata-kata bersegera. Wasari'u, bersegeralah. Fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Harus bersegera. Jumat, fas'au ila dzikrillah, bergegaslah. Kata Musa, wa ajiltu ilaika rabbil tardu, aku datang kepadamu Tuhan dengan cepat agar engkau ridha. Dalam bab kebaikan hendaklah dikerjakan segera, jangan ditunda-tunda. Dalam bab akhirat segera. Ya, dalam bab dunia sebaliknya, kita dalam bab dunia bersegera, kita dalam bab akhirat paling payah kita mengamalkan amalan-amalan akhirat. Apakah doa bisa berubah takdir? Bisa. Doa bisa berubah takdir, tapi takdir yang mana? Takdir itu ada 4. Ada takdir dalam lauh mahfuz, ini yang tak bisa berubah. Selama-lamanya enggak bisa berubah. Ini semuanya sudah final. Hadis tadi menunjukkan takdir di lauh mahfuz tidak bisa berubah. Takdir yang kedua, takdir al-umri, takdir tentang umur manusia. Sepanjang hidupnya Allah telah tentukan. Ketika kita dalam rahim sang ibu berusia 120 hari, Allah kirimkan malaikat menuliskan 4 hal. Bikat birizqihi, rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalannya, wa syaqiyyun aw sa'id, beruntung atau celaka. Ini takdir al-umri dalam janin. Ini bisa berubah. Ada lagi berikutnya takdir sanawi, takdir setiap tahunnya. Jadi ditentukan Allah pada malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu Allah tetapkan semua urusan setahun penuh ke depan, keputusan yang maha bijak. Catatan takdir malaikat yang setahun sekali ini bisa berubah. Yang ketiga, at-takdirul yaumi, takdir harian. Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman, "Kulla yaumin huwa fi sya'an." Setiap hari Allah punya keadaan. Allah meniadakan, Allah mengadakan, Allah memuliakan, Allah menghinakan. Ini takdir harian. Ini bisa berubah. Bisa berubah dengan doa. Bisa berubah dengan silaturahmi. Ya, man ahabba an yubsatalahu fi rizqi, barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan, wa yunsa'u lahu fi athari, umurnya dipanjangkan, falyasil rahimahu, hendaklah dia sambung silaturahminya. Ini orang seharusnya umurnya 40 tahun karena rajin menyambung silaturahmi, Allah panjangkan menjadi 60 tahun. Bisa. Ini orang seharusnya kena penyakit nih, tapi dengan doanya Allah hindari penyakit. Bisa. Ingat, ini bisa berubah di 3 takdir tadi. Ingat kan? Udah lupa? Yang tak bisa berubah takdir dalam kitab induk, lauh mahfuz, itu final semua. Hadis ini merujuk kepada kitab takdir yang tak bisa berubah. Jelas? Jadi kita bisa berusaha berdoa kepada Allah. Banyak berdoa, semoga dengan doa kita seharusnya kena musibah selamat. Makanya kita banyak-banyak disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, la yuraddul qadar illa doa. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Maksudnya apa? Takdir yang tadi. Yang 3 tadi. Jelas ikhwati fillah? Insyaallah. Ustaz, kalau sudah takdir tapi kita harus dikeribur secara paksa. Secara paksa dikenakan positif corona. Ustaz, kalau sudah takdir tapi kita harus kubur. Kalau sudah takdir kita harus dikubur secara paksa dikenakan positif. Iya, kalau sudah takdir kena corona kita harus dikubur dengan cara ya yang telah ditentukan. Udahlah, takdir kita apalagi. Pasrahlah, terima, mau apa? Orang dah mati kok, terserah mereka mau diapain. Apakah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah bisa berubah? Ini sudah saya jawab tadi kan? Alhamdulillah. Inilah gunanya bertanya. Alhamdulillah. Tadi nggak saya jelaskan tentang takdir ini.
Jika kita pasrah, kenapa takdir Allah terus? Jika kita pasrah kepada takdir Allah, terus apa gunanya berdoa? Ini udah saya jawab semua. Sahabat bertanya ketika kata Nabi, kullun minkum, tiap kali ini sudah tentu tempatnya di surga atau di neraka. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau sudah tetap, untuk apa kami beramal? Kata Nabi, tidak. Saddidu wa qaribu. Tetap berusaha maksimal, tak bisa maksimal, mendekati maksimal. Tiap orang akan digiring kepada apa diciptakan, akan dimudahkan kepada apa diciptakan. Jika dimudahkan ke surga, Allah akan, jika dia menjadi ahli surga, akan dimudahkan ke jalan surga. Jika dia ahli neraka, akan dimudahkan ke jalan neraka. Cuma ilmu takdir itu hanya Allah yang tahu. Kita tak tahu, karena kita tak tahu, kita disuruh untuk berikhtiar, menjemput takdir, berusaha maksimal. Saya berikan perumpamaan. Kadang-kadang orang di pulau nih, ya, banyak mereka mengatakan, Allah, sholat pun tak kaya-kaya. Dikiranya sholat untuk kaya. Ya, sholat pun belum tentu kita masuk surga. Benar. Sholat itu belum tentu dengan sholatmu kau masuk surga. Benar. Tapi kau harus berusaha. Kita balikkan. Allah udah pergi melaut pun belum tentu dapat ikan. Enggak usah pergi melaut, di rumah aja kau. Tak mereka terima itu. Tetap dia jauh-jauh laut, tengah laut sana. Kenapa? Berikhtiar. Padahal dia yakin kadang-kadang habis minyak, tak dapat cumi, cuma dapat 2 kilo. Minyak habis sampai beratus ribu. Tapi dia tetap berusaha. Dalam bab dunia otaknya main. Dalam bab akhirat enggak. Allah, sholat pun enggak kaya-kaya. Allah, sholat pun belum tentu masuk surga. Padahal malas, mencari-cari alasan. Kita disuruh untuk berusaha berikhtiar. Allah enggak akan pernah menzalimi kita. Kata Ibnu Taimiyah, tak ada ceritanya orang beramal saleh, ikhlas, jujur, mutabaah di akhir hayatnya menjadi murtad, tak ada ceritanya, mustahil. Orang yang bisa mati su'ul khatimah, dia memiliki keburukan yang tidak diketahui manusia, yang tahu dia dan Allah Subhanahu wa taala. Keburukan itu banyak. Orang menganggap dia baik, ternyata dia buruk. Ketika mau mati, Allah tutup dengan su'ul khatimah, dengan keburukan yang dia lakukan antara dia dan Allah. Hati-hati kita. Keburukan-keburukan dalam diri kita orang tak tahu, hati-hati. Bahaya. Nampak orang kita baik, bahaya. Tapi tidak baik di hadapan Allah, ini bahaya. Ini bisa membuat orang akan berbalik arah. Subhanallah. Takutlah kita dengan husnul khatimah. Bagaimana supaya husnul khatimah? Selaraskan antara luar dan dalam kita. Jangan tampak luar baik, dalamnya hancur. Paham maksud Ustaz? Paham ini kan? Selaraskan. Itulah saya bilang tadi. Luarnya Masya Allah, tampilannya jenggot segala macam jubah, tapi utang tak bayar, bayarnya rusak. Nah ini bahaya. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah ikhwati fillah kajian kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala macam kekhilafan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari doa, ya.